Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada PCM Tegal Grimo bidang kader, yaitu Mas Witono selaku sesepuh senior yang jadi panutan kita semuanya. Dan yang kami hormati Sohibul Bed Pak Joni yang sudah bersedia meluangkan waktu, menyediakan tempat suguh gupuk pada kita semua. Dan yang kami hormati pada teman-teman semua, pimpinan cabang PCPM Tegal Grimo. Pertama-tama malah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam masih terlimpahkan kepada junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Teman-teman semua, di sini saya mendapat giliran, yaitu mengisi kultum. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah rutin di setiap bulan sekali. Dan pada malam hari ini bertepatan sudah berjalan sekitar 6 kali pertemuan. Yang kemarin di rumah saya, yang kelima, yang keenam ke rumahnya Bapak Bendahara, yaitu Pak Joni. Pada malam hari ini untuk kultum yang kita tema yang mudah-mudah aja, yang kita jalani sehari-hari saja, bahwa yaitu dengan kesabaran hati untuk kita semua. Sabar. Nah, makanya itu yang harus kita jalankan itu untuk kehidupan sehari-hari, itu harus sabar banget dan sabar. Sedangkan menurut istilah syarat sabar adalah memahami diri dari keluh kesah, tidak mengeluh ketika mendapat musibah, dan tetap teguh menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Nah, seperti itu. Meskipun ya kita hidup di dunia ini tidak luput dari masalah yang silih berganti, meskipun dari lingkungan ataupun dari lingkungan kerja, lingkungan rumah, bahwa kita harus sabar menghadapi itu semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Ini yang ada ini cuma artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu. Jadi meskipun kita terkena musibah yang silih berganti, bertubi-tubi, jangan sampai ya istilahnya kita meninggalkan jauh-jauh dari Allah. Bahwa orang sabar itu pasti Allah mengujinya itu tidak luput dari kemampuan orang itu sendiri untuk mengujinya itu. Jadi kan sekarang kan ya gimana ya, banyak orang yang terkadang tidak sabar, dia meminta yang instan seperti itu. Ya kayak contohnya dia takut atau gimana, terus kemudian lari ke
mbah dukun atau seperti apa. Sebenarnya Allah itu ya tetap bersama kita, akan tetapi dengan apa, nafsu kita kurang sabar, jadi ya merasa takut lah, intinya merasa takut bahwa Allah sudah nggak bersama kita. Padahal di situ Allah sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita memang benar sabar dan gimana ya, menerima dengan lapang dada, itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah lari pada yang bukan, minta kepada yang bukan dari Allah, ya lama kelamaan bahwa kita ya juga jauh dari Allah seperti itu. Dan itu Allah pun juga tidak menyukainya, bahwa umatku bagaimanapun juga aku tetap bersama umatku, seperti itu. Terus kemudian sabar dalam ketaatan ini ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, tetap rajin beribadah meski merasa malas atau lelah. Nah, itu yang kita alami sehari-hari sebenarnya. Meskipun kita merasa malas atau lelah, terkadang kita tetap ya kurang gimana, meskipun sholat itu adalah salah satu yang sabar, salah satu ketaatan pada Allah, seperti itu. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah, menahan diri dari perbuatan dosa meskipun ada godaan. Nah, ini yang sebenarnya yang menghantui orang-orang. Kalau imannya tidak kuat, nah ini berbahaya ini. Khususnya untuk kita-kita yang masih muda-muda ini. Banyak sekarang itu terutama ya di godaan dari sosial media. Nah, itu. Kalau kita tidak bisa menyaring untuk sosial media kita, sekarang banyak berkeliweran ya, perbuatan dosa atau godaan. Nah, ini godaan yang terutama godaan apa, mama-mama cantik seperti itu. Nah, itu salah satunya itu yang bikin kita dosa tidak bisa menghindari. Kita scroll Facebook, TikTok. Nah, itu tidak menutup kemungkinan tidak bisa apa itu lewat. Pasti lewat salah satunya itu. Nah, harus kita bisa menahan godaan. Terus kemudian yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Nah, ini itu yang saya sampaikan tadi di awal. Bila mana kita kalau mengalami terkena musibah, bahwa kita harus sabar, bahwa Allah itu tetap ada di belakang kita semua. Ya kalau kita tidak bisa menahan diri atau bagaimana, ya nantinya gitu. Kita salah jalan, seharusnya kita tetap berlindung pada Allah, akan tetapi kita berlindung kepada selain Allah, seperti itu. Dan itu dilarang oleh agama. Nah, ini langsung saja, nggak usah banyak-banyak kan, cuma kultum. Cari cara melatih kesabaran. Nah, ini salah satunya memperbanyak ingat kepada Allah dan berdoa memohon kekuatan. Jadi ya kita belajar memperbanyak ingat kepada Allah, pertama pada kita sholat, kita minta petunjuk, kita ada masalah,
tetap kita berlindung pada Allah dalam berdoa. Kalau kita sholat 5 waktu, pasti kita selalu ingat Allah, seperti itu. Terus kemudian meyakini bahwa semua takdir Allah adalah yang terbaik. Nah, ini salah satunya kayak misalkan contoh bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu sudah jalan takdir kita. Akan tetapi kita harus bisa menerima, bisa berlapang dada, dan harus menerima juga sih. Ya, kita harus ikhlas dengan apa yang telah ditakdirkan pada Allah. Tidak menutup kemungkinan takdir Allah itu ya harus kita jalani. Misalkan ada sesuatu hal yang menimpa pada kita, masalah yang luar biasa pada kita, bahwa itu sudah ditakdirkan Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan seperti itu dengan masalah yang begitu berat, akan tetapi itu pasti ada hikmahnya, atau Allah juga punya rencana lain dari musibah itu, pasti ada jalannya. Dan Allah pada umatnya itu tidak mungkin akan menyesatkan umatnya dan menyengsarakan umatnya sebenarnya. Allah itu ya kalau mengasih cobaan seperti itu pasti umatnya mampulah. Itulah ujian dari Allah. Terus kemudian selanjutnya melihat orang yang lebih sulit keadaannya agar merasa cukup. Nah, ini ya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, bahwa semua orang itu takarannya beda-beda, nggak semuanya sama. Meskipun kalau kita tidak merasa bersyukur, dikasih pun gunung emas tetap aja berkurang, seperti itu. Yang penting kita selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Sebenarnya itu dalam kehidupan itu adalah kayak saya melihat Manwandi itu, Manwandi kok enak. Terus Manwandi lihat saya, loh Mas Andi kok enak. Nah, gitu. Sebenarnya sama saja. Itu namun sawang sinawang, padahal ya padha njelebute, seperti itu kira-kira. Lek Pak Joni wis gak sah dinganu wis enak mesti lek. Amin. Amin amin ya Allah. Amin. Amin. Terus kemudian mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Nah, ini terutama di era digitalisasi ini banyak godaan-godaan yang luar biasa. Terus kemudian yus konco-konco sing kurang piye ya? Kurang ngajake sing anu. Sebenarnya lingkungan itu mempengaruhi yang sangat luar biasa sebenarnya. Lingkungane wong mendem, awake dhewe ora ketang sadik mesti melok mendem. Lingkungane orang baik, orang ngaji, pasti kita juga ikut ngaji, seperti itu. Tapi kita harus bisa memilih dan memilah, dan kita juga harus bisa menyibukkan diri, ataupun ya terutama di lingkungan yang baik itulah. Kita harus bisa mengikuti orang-orang yang lebih baik, terus mengikuti kayak mengisi pengajian ataupun seperti itu. Kita waktu kita yang penting berperilaku yang positif lah, dengan tindakan-tindakan yang positif, mengisi waktu-waktu yang positif dan bermanfaat
terutama itu. Terus kemudian ini ya juga sudah yang terakhir ini dari sebenarnya untuk sebagian penutup. Marilah kita beritikat untuk membiasakan diri bersabar dalam segala situasi. Jadikan sabar sebagai teman hidup, baik saat senang maupun susah. Ingatlah, buah kesabaran adalah manis seperti kata pepatah. Kata pepatah, sabar adalah kunci ketenangan, dan ketenangan adalah jalan menuju kebaikan sejati. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dari sini kami juga masih belajar. Bila mana ada kesalahan atau gimana, mohon kita luruskan bareng-bareng, kita benarkan bareng-bareng untuk mencari kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.